penghitungan suara. Iya. Itu fenomena pemilihan tuh. Pernah ada teror, ancaman? Kita nggak ada persoalan apa, nggak ada masalah, nggak ada wah harus kayak gimana gitu. Hai, saat ini kita kembali ke Optimis edisi ketiga. Kita akan ngobrolin seputar divisi pengawasan. Sudah ada bintang tamu kita yang luar biasa, the one and only Wonder Woman yang ada satu-satunya di Bawaslu Kota Bandung, Ibu Farhatun. Sehat? Oke, ini satu-satunya perempuan di Bawaslu Kota Bandung sebagai komisioner. Ya, ini salah satu implementasi dari keterwakilan perempuan di lembaga negara. Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Ibu saat ini di divisi pengawasan? Dari apanya dulu? Program kerja. Khusus pengawasan. Ya. Kalau khusus pengawasan sendiri sih yang non tahapan, tapi ini akan menjadi bagian dari tahapan, hanya ada satu kerjaan Ibu, dan sepertinya di divisi lain nggak ada kerjaan yang untuk tahapan ya. Hanya di divisi Ibu, yaitu data pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan itu jadi upaya kita untuk meminimalisir hal-hal yang kaitannya nanti dengan data pemilih pada saat nanti dibutuhkan, baik itu pada saat pemilu ataupun pilkada. Jadi dari saat ini kita sudah harus mengupdate data itu setiap bulannya, karena itu menjadi tugas KPU dan juga tugas kami Bawaslu sesuai dengan undang-undang. Supaya ini ya Bu ya, nanti pas pada pelaksanaan pemilunya si pemilih itu sudah ada data semuanya, jadi nggak perlu ngitung dari awal atau sudah komplit. Ya, meminimalisir lah. Jadi karena kan kalau namanya data pemilih itu kan data yang dinamis. Ya, hari ini begini, besok pasti berubah lagi. Sampai pada hari H pemilihan pun tidak akan 100%, karena namanya juga data pemilih itu data yang sangat dinamis. Tapi ini adalah salah satu upaya kita sesuai dengan perintah undang-undang bahwa kita harus terus mengawal data itu, meminimalisir pada saat tahapan ya sudah sedikit mengarah gitu. Saat ini pun ya kita sudah memasuki trimester ketiga untuk tahun 2021 ini sendiri. Itu setiap 3 bulan sekali itu? Iya, rapornya 3 bulan sekali, tapi updatingnya setiap bulan updatingnya setiap bulan. Jadi pada saat bulan ketiga kita meraporkan. Itu kan sebetulnya itu kan wilayah KPU ya. Kita hanya mengawasi ya. Karena kita mendapatkan amanah undang-undang untuk mengawasi, ya kita mengawasi itu. Jadi pada saat rakor itu tidak hanya kami berdua penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, tapi ada unsur lain yaitu peserta pemilu, partai politik, instansi lain, Dinas Kependudukan, Kemenag, Dinas Pendidikan, pengadilan, TNI, Polri, karena kan itu dari unsur-unsur itu yang akan menjadi pintu masuk perubahan data. Kalau dari TNI, Polri kemungkinan ada yang asalnya penduduk sipil berubah menjadi TNI, Polri. Artinya kan mereka harus berubah nih dari jadi asalnya punya hak pilih jadi pemilih pemula. Iya, yang namanya pemilih pemula itu bukan usia 17 tahun saja, bisa jadi usianya 55 tahun, 58 tahun lah, karena baru pensiun dari TNI Polri. Itu pemilih pemula. Karena mungkin pada saat dia masuk TNI Polri itu di usia dia 17 tahun, dia sudah terima nih jadi prajurit TNI atau Polri. Kemudian dia pensiun di usia 55 atau 58. Nah, itu pemilih pemula. Tua. Iya. Tugas kita tidak hanya mengawal tahapan saja Bu ya. Bahkan pemilih itu kita kawal sampai menuju perhelatan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Betul. 5 tahun itu jaraknya kita kawal terus itu pemilih. Betul. Perkembangannya Bu ya. Iya, dan kecenderungan pemilih itu apalagi di kota-kota besar seperti Kota Bandung kan itu akan terus meningkat gitu. Jadi kalau 2019 pemilihnya itu 1,7 Kota Bandung, kemungkinan di 2024 lebih dari 1,7.
Seperti itu. Karena ya banyak faktor ya, pindah datang, kemudian juga pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih, kemudian juga yaitu penambahan lain dari yang menikah di bawah usia 17 tahun. Itu kan dia juga sudah punya hak pilih. Di secara konstitusi kan seperti itu. Dan harus tercatat di kita ya sebagai pemilih. Atau berubah warga negara. Asalnya yang pindah ya Bu ya? Iya. Asalnya dari warga negara asing menjadi warga Indonesia, atau sebaliknya berkurang dari warga Indonesia menjadi warga negara asing. Itu kan harus coret seperti itu. Itu salah satu tugas kami di non tahapan ini ya. Iya. Itulah tugas pengawasan. Ya selain dari tugas-tugas lain, karena kan selain pengawasan Ibu juga hubungan antar lembaga. Jadi kita juga harus bekerja sama atau membangun hubungan di non tahapan ini dengan berbagai lembaga ya, untuk ya sebagai bentuk eksistensi lembaga kita, supaya di non tahapan pun lembaga kita tetap dikenal publik, kemudian juga lembaga kita eksistensinya masih tetap dipercaya oleh publik seperti itu. Jadi ya itu kalau dari dari sisi pengawasan hanya itu. Kalau dari sisi hubungan antar lembaga ya kita koordinasi seperti itu. Terkait DPB itu ya. Apalagi Bu yang sedang dikerjakan divisi pengawasan di non tahapan? Di non tahapan. Oh iya, ada lagi satu lagi nih. Di non tahapan ini kita sedang bukan menggarap ya. Jadi kita ini mendapatkan tugas karena ini adalah bagian program Bawaslu RI yang juga diturunkan Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Ini salah satu program yang ada di divisi pengawasan. Jadi Bawaslu Kota Bandung ini diamanahi menjadi salah satu titik di antara 100 titik kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia gitu. Jadi kami mendapatkan amanah untuk melaksanakan. Jawa Barat sendiri ada 14 titik penyelenggaraan SKPP ini dan kebetulan Kota Bandung salah satunya. Dari 14 ini hanya 7 tempat yang jadi kegiatannya itu kita tandem. Kemarin kita Bawaslu Kota Bandung tandem bersama Kabupaten Cianjur, kemudian kabupaten yang lain juga tandem dengan beberapa kabupaten seperti itu. Dan kemarin itu baru selesai untuk di program tingkat menengah. Oh, dia SKPP ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya, ada tingkatan mulai dari dasar, kemudian menengah, dan di awal bulan November kita akan memasuki pada level lanjutan SKPP ya. lanjutan. Dan ini langsung dihandle oleh Bawaslu RI. Kalau tingkat dasar itu kita yang menyelenggarakan tetap dalam arahan dalam program ini kan dari Bawaslu RI. Jadi kami sebagai penyelenggara di kabupaten kota yang menjadi titik penyelenggaraan. Kemudian dari yang dasar itu disaring lagi, ada kemarin tuh ada 4 ya peserta. Kalau yang tingkat dasar itu kita 66. Kemudian kan ditandem dengan Kabupaten Cianjur. Jadi total seluruhnya kan 100 peserta. Dari 100 peserta, 66 dari Kota Bandung dipilih 4 orang kemarin, 4 terbaik untuk mengikuti yang menengah. Seperti itu. Kota Bandung. Apa Bu tujuan SKPP Bu? SKPP ini adalah program Bawaslu RI sebagai upaya untuk menjadikan peserta ini adalah agen-agen. Karena kan kalau kita gini, partner kita ya? Partner kerja kita nanti. Karena kan kalau kita hanya mengandalkan internal lembaga kita, tidak akan cukup dong SDM-nya. Kita aja seberapa jumlahnya ya? Komisioner cuma 5, stafnya ada berapa? Harus ngawasin 2 juta penduduk Bandung. Iya. Seperti itu. Wah, kebayang kan? Kebayang. Ad hoc kecamatan cuma 3, di kelurahan 1, kemudian di TPS cuma 1 orang pada hari H-nya. Belum lagi pada tahapan krusial masa kampanye seperti itu. Benar. Kalau kita tidak mengkader masyarakat untuk menjadi
bukan bagian ya, menjadi mitra ya. Jadi kalau ya mereka jadi bagian juga sih saat ini, mitra bekerja sama dengan kita, menjadi agent kita, ya kita akan kewalahan. Tapi dengan kita memberikan pembekalan kepada mereka, kan yang kita beri pembekalan itu adalah generasi muda ya, rata-rata usianya 20 tahun nih. Batasnya itu 20 tahun sampai 35 tahun nih usia anak remaja seperti itu. Jadi mereka kita bekali tentang demokrasi, tentang kepemiluan, tentang politik seperti itu. Jadi mereka minimalnya mereka paham lah kaitan dengan kepemiluan, demokrasi, dinamikanya seperti apa gitu di Indonesia. Nah, bekal-bekal itulah yang kami berikan kepada generasi muda khususnya di Kota Bandung ya, khususnya di Kota Bandung, untuk nanti pada saat krusial kita membutuhkan bala bantuan ya, benar. bantuan pada saat butuh pasukan gitu. Benar. Ya mereka lah yang bisa menjadi agen-agen kita. Ya kita juga berharap kan pemahaman kaitan dengan kepemiluan, demokrasi dipahami oleh generasi muda yang pada saat itu ikut SKPP. Mereka kan ya kalau anak-anak muda kan gaul, gabung, ngobrol, ngopi dan lain sebagainya. Biasanya kalau habis ada hal-hal yang mereka sukai, kan mereka nih seneng nih ikut SKPP. Setelah seneng mereka tuh kan ada keinginan untuk menceritakan pengalamannya. Ini ya lah cerita ke temennya di lingkungan terkecilnya mereka lah, di kampus, di tempat mereka main, tempat mereka ngopi, kayak gitu, komunitas-komunitas mereka. Itu juga salah satu harapan. Jadi dari kemarin nih 66 orang nih dari Kota Bandung. Kita berharap dari 66 itu beranak pinak lah, bertambah dengan komunitas-komunitas mereka. Karena bisa mereka juga kan bersosialisasikan lagi dengan cara mereka. Dengan cara mereka, dengan cara anak-anak remaja seperti itu. Kan kalau hanya di forum-forum resmi kita menyelenggarakan sosialisasi, datang ke hotel, kita duduk, dengerin materi. Kadang-kadang ya hanya sepintas ya. Tapi kalau dengan mereka diberi pemahaman dulu, mereka diberi pelatihan, kemudian mereka dikembalikan lagi, mereka mereka bisa memberikan sosialisasi kepada teman-temannya dengan cara mereka. Dan pas mereka kena langsung mengalami langsung ketika ada pelanggaran, mereka nggak akan diam aja gitu. Pasti keingat. Wah, saya dulu pernah belajar ini di SKPP. Seperti itu. Ini yang harus saya lakukan. Iya, seperti itu. Karena kan kita di 2024 nanti ke depan itu bonus demografi kita akan sangat besar. Pemilih pemula itu akan sangat besar. Hampir setengah dari data pemilih di Kota Bandung itu adalah kaum milenial. Jadi kalau kaum milenialnya ini kita tidak garap, ini adalah suatu kesalahan buat kita. Karena ini potensinya. Jadi kalau milenial inilah yang menjadi sasaran kita, karena kaum milenial ini yang nanti pada 2024 ini akan sangat besar. Dan potensi mereka itu sangat besar pula. Kalau kita tidak memanfaatkannya, dan cara memanfaatkannya itu adalah ya kita memberikan edukasi kepada mereka yang benar. Kan dari sumbernya, karena kita pada SKPP itu kita memberikan mereka pemateri yang oke banget gitu, dari sumber-sumber ya, dari akademisi ada, dari pemantau pemilu, dari penyelenggara pemilu khususnya kan, itu kita berikan. Jadi mereka itu sebetulnya ya sudah mendapatkan pembekalan yang oke banget gitu. Dan ini juga merupakan suatu upaya kita meningkatkan kualitas demokrasi. Oh iya. Yang sesuai dengan asas Luber Jurdil ya. Iyalah. Upaya kita merawat atau menjaga marwah demokrasi kita, ini adalah upaya yang seperti itu. Ya dari mereka juga kan kita bisa membranding lembaga kita, sejauh mana lembaga kita ini dikenal khususnya kan oleh kaum milenial gitu. Kalau untuk dari berbagai instansi mungkin ya leading sektor kita, pemerintah daerah, kemudian juga yang lainnya Forkopimda sudah hafal lah ya. Tapi milenial lah yang kita sasar, kenal nggak dengan lembaga kita? Terus sejauh mana? Seperti pada saat rekrutmen atau pendaftaran peserta SKPP ini, kita sengaja membukanya sebagai upaya cek ombak kita. Sejauh mana sih ketika Bawaslu mengumumkan pengumuman adanya pendaftaran SKPP, dan ternyata
Banyak banget kita sampai pusing. Banyak ternyata yang tahu Bawaslu. Dan banyak itulah gitu. Jadi itu kan sebagai poin juga pada kita kan. Staf Bawaslu kan pasti hafal. Aduh ini yang daftar berapa banyak. Sementara kita harus menyaring berapa orang kan seperti itu. Nah itulah gitu. Jadi itu adalah upaya kita untuk ngecek ombak nih sejauh mana lembaga kita ini dikenal publik, terutama generasi muda untuk mengenal lembaga Bawaslu ini kan gitu. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan netizen, ya kan banyak yang nanya gini, Bu. Bawaslu kalau non tahapan itu ngapain? Ngapain aja? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Kordif, yaitu kerja kita juga berat. Yang satu sisi kita mengawal data pemilih kita supaya terdata jelas. Perubahannya. Jadi pas saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu rapih dan sudah tersedia itu. Iya, minimalnya tidak terlalu berat dan data pemilih ini bukan urusan penyelenggara pemilu, bukan urusannya KPU, bukan urusannya Bawaslu untuk ngurus itu gitu. Tapi ini juga urusan semuanya, urusan masyarakat, urusan partai politik. Partai politik itu kan harus berperan juga dalam data pemilih karena dia kan membutuhkan data pemilih ini sebagai konstituen mereka, maka mereka juga pada saat rakor itu mereka diundang supaya apa? Mereka juga harus ikut mengawal ini juga. Jangan sampai pada saat nanti pemilihan baru mereka repot, ketika menurut mereka nih ya, menurut versi mereka. Karena kan baru kemarin tuh saya ketemuan dengan beberapa partai politik. Saya katanya sempat mengajukan kepada KPU bahwa ada beberapa RW yang tidak masuk ke dalam DPT. Salah satu partai itu mengajukan kepada KPU untuk istilahnya memverifikasi di sana bahwa di sana tuh ada beberapa warga dalam satu RW itu yang tidak masuk. Ternyata banyak nih. Wow. Setelah mereka diuji petik ke sana, betul. Akhirnya mereka masuk nih ke dalam DPT. Ini sudah apa sih? Sudah mulai injury time nih di masa tahapan kampanye nih. Tapi pada saat penghitungan suara, itu fenomena pemilihan tuh. Pemilihan itu. Iya. Partai ini yang mengusulkan untuk memverifikasi dan menguji petik wilayah itu karena di situ ada beberapa pemilih yang tidak masuk DPT. Kemudian pada saat penghitungan suara partai itu tidak ada, yang ada adalah yang lain. Jadi ini kan teman-teman juga pasti sering dengar adanya fenomena pemilihan tuh. Nah, gunanya kita Bawaslu non tahapan yang mengawal itu supaya tidak ada pemilihan tuh. Kayak begitu. Datanya rapi, tidak ada pemilihan tuh, pemilihnya jelas gitu ya. Oke, itu untuk dari sisi DPB-nya. Kemudian kita juga bertugas di non tahapan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam bentuk program SKPP. SKPP salah satunya ya. SKPP salah satunya. Itu juga udah tugas besar Bu bagi Bawaslu. Berat Bawaslu itu. Kamu tidak akan kuat. Biar aku saja. Gimana Bu? Enak Bu jadi Bawaslu? Enak apa enaknya Bu? Ya, kalau harus dibilang enak ya kita harus mensyukuri ya. Nggak banyak orang yang berada pada posisi saat ini karena prosesnya itu juga sangat ketat. Kemudian juga kerjanya juga sangat berat. Kalau dibilang enak, ya kita harus mensyukuri karena saya pengen loh. Saya berada di sini itu karena keinginan saya. Jadi saya harus mengatakan, oh ya enak lah di sini. Saya mau kayak kamu aja pengen sesuatu, terus kamu ada di situ atau kesampaian di situ, ya kamu kan seneng lah. Sama aja, saya juga ingin ada di sini. Kenapa saya ingin ada di sini? Ya saya menganggap bahwa diri saya ada potensi. Kemudian juga saya punya peluang besar karena undang-undang memberikan afirmasi untuk perempuan. 30% keterwakilan perempuan. Saya menganggap bahwa itu adalah sebuah peluang buat saya kan seperti itu. Jadi saya ambil itu. Kemudian juga secara potensi diri, ya saya nggak bolos. Saya pernah menjadi panwas dari zaman gitu. Saya pernah dari bawah. Berarti gitu. Karir Ibu dari jenjang yang bawah juga ya? Dari Panwascam. Dari Panwascam. Iya. Bu, selama berkarir di dunia kepemiluan, pernah ada teror, ancaman? Pilkada saya jadi ketua. Ya.
Waktu masih Panwascam ya, Bu? Waktu Panwaslu kota. Panwaslu kota. Iya, waktu masih ad hoc. Waktu ad hoc saya pernah jadi ketua 1 tahun, pilkada, wali kota dan gubernur. Ya, namanya pilkada kan eskalasinya deket banget ya. Ya. Dan kita hanya bertiga saat itu. Saya, Pak Zaki dan Pak Redi. Kita masih ad hoc. Ya, orang mendekati, kemudian juga orang untuk upaya mengagitasi ada tentu saja. Tapi mungkin karena mereka juga kan kebanyakan partai politik itu kan maskulin ya, laki-laki. Ya teman saya yang 2 mungkin sengaja juga jeblosin saya jadi ketua. Biar kan mereka jadi bemper. Mana ada yang berani sama ibu-ibu gitu. Lawan ibu-ibu gitu. Kayak gitu juga sih saya. Jadi kalau ada keributan ibu yang disuruh. Iya, ibu yang disuruh ke depan. Jadi mereka kan partai politik. Itu salah satu strategi supaya nggak ribut. Sebetulnya mereka gitu kan waktu kita pleno bertiga itu ya Panwas, kita paling nggak lama loh, cuma 3 menit. Ya udah ibu aja deh, katanya kan kayak gitu. Lah terus gimana? Ya udah ibu aja yang jadi ketua gitu. Oh gitu ya, sudah deh kayak gitu. Kita nggak ada persoalan apa, nggak ada masalah, nggak ada wah harus kayak gimana gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin mereka berdua tuh ngejeblosin saya juga gitu, biar repotnya ya udah ibu, nggak ada yang berani sama ibu gitu. Tapi ya kita kan bertiga pada saat itu ya dari awal kita berangkat ya kita kolektif kolegial, benar-benar kita kompak. Karena apapun yang keluar dari lembaga ini adalah suara lembaga. Apa yang terjadi dengan saya, apa yang terjadi dengan teman saya yang 2, itu kita harus tahu juga. Jadi kita saling nge-backup. Saya mungkin kadang-kadang kan gini, saya mau begini nih, saya minta penguatan apa gitu. Mereka menguatkan saya, juga untuk yang lainnya gitu. Kita saling menguatkan dalam satu hal ya, terutama ya dari sisi-sisi hal prepare kita yang namanya di dunia politik dan dunia yang sangat maskulin ya seperti ini. Bawaslu ya lembaga ini gitu. Ya ada sih kekhawatiran, saya juga takut kayak gimana. Tapi prinsip saya, selama saya tidak melakukan hal yang salah, selama saya berada di koridor yang benar, saya akan percaya diri. Saya tidak punya beban apa-apa. Saya harus bekerja dan yang membuktikan hal itu adalah pekerjaan saya. Hasil pekerjaan saya. Saya tidak takut apa-apa. Mereka boleh, ya yang namanya kita ini pada saat krusial ya tahapan yang seperti itu. Kita ini diminta untuk menjadi orang yang sangat adil, seadil-adilnya. Wasit. Gitu. Menjadi wasit kan, adil seadil-adilnya. Sementara ya orang lain kan ya melakukan kesalahan dan ya kita harus ya melakukan sikap yang sesuai dengan aturan, berdiri karena kita sesuai aturan saja, pedoman kita ya itu, gitulah. Jadi ibu nggak takut sebagai satu-satunya wanita gitu, yang terjun, ini untuk konteks Bawaslu ya? Konteks Bawaslu, oke. Di Bawaslu saya menjadi anggota. Dan dari awal saya menjadi Panwas dan Bawaslu, saya tidak pernah pindah divisi. Saya tetap divisi di pengawasan. Dan dari 27 kabupaten kota, divisi pengawasan itu hanya saya sendiri perempuannya. Wow. Karena orang lain menganggap bahwa pekerjaan pengawasan itu langsung terjun kan? Iya. Jadi resiko besar itu ada di pengawasan. Karena terjun langsung di lapangan. Iya, karena kalau pengawasan itu ya boleh bilang. Tapi kalau pengawasan itu kita selain dari kita sendiri yang melakukan, kita juga kan melibatkan orang lain. Betul. Di lembaga ini hanya ibu mungkin di divisi pengawasan yang juga melibatkan orang lain, melibatkan unsur lain dengan sosialisasi kan seperti itu. Dengan kita bekerja sama dengan berbagai organisasi, itu kan menjadi bagian yang bisa mengawasi gitu. Kan kalau di divisi lain penindakan itu kan hanya ranahnya penindakan, nggak bisa ada intervensi dari yang lain. Ranahnya sengketa itu hanya Bawaslu yang melaksanakan. Tapi kalau ibu bisa ya itu sih ada yang agak sedikit meringankan beban. Tapi secara beban pekerjaan kalau pengawasan itu kan dari awal sampai akhir. Semuanya pengawasan. Apapun itu penindakan. Awalnya kan dari pengawasan. Itu gerbangnya dari pengawasan.
namanya juga pengawas pemilu, ya kerjanya ngawasi. Jadi situlah. Jadi sebetulnya perempuan-perempuan di kabupaten kota lain tuh nggak mau jadi divisi pengawasan karena itu berat gitu. Jadi Iya, Ibu, gimana ya? Apa yang membuat Ibu tertarik untuk menempati posisi divisi Kordif pengawas? Ya itu kembali lagi karena Kord kita ini pengawas pemilu, jadi saya tuh harus ada di situ. Karena setelah ada, kalau kita udah ada di divisi pengawasan, divisi yang lain itu otomatis bisa apa sih? Bisa saya pahami, bisa saya pahami. Karena di pengawasan juga ada SDM-nya, orang Kordip di Kordip SDM itu saya kan membawahi juga beberapa Kordip di kecamatan kan seperti itu. Kemudian juga ada penindakannya ya pekerjaan hasil pengawasan saya lempar ke penindakan. Kenapa saya lempar ke penindakan? Karena saya juga udah tahu bahwa ini baunya bau pelanggaran nih. Saya lempar nih ke divisi pengawasan. Tapi kan saya juga harus paham juga pasal-pasal untuk menjerat dugaan pelanggarannya itu. Kemudian juga misalkan dari hasil pengawasan itu ada berpotensi untuk menjadi sengketa. Saya lempar juga kan ke bagian sengketa. Dan saya juga harus paham bagaimana kita bersengketa seperti itu. Nah, itu sebetulnya. Jadi kerjaan Bawaslu itu ya adanya di pengawasan sih. Benar. Adanya di pengawasan. Bentuk dari kerja Bawaslu itu ada di pengawasan. Ada di pengawasan. Ya, walaupun meskipun akhirnya yang lain kan itu mahkotanya itu adalah di sengketa. Ya kalau kita sudah ada marwahnya kita kan peradilan kan, pemilu. Jadi situ juga ada. Ya jadi semuanya lah. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Obrolan kita menarik hari ini. Ya, seru sekali mendengar pengalaman Ibu. Wah, berkeluh kesah menjadi Kordif pengawasan. Gak usah berkeluh kesah. Ya, maksudnya ada suka dan apa namanya? Suka dan duka. Dukanya ada. Dukanya ada. Ada banyak sekali. Ya, ada intimidasi, ada apa. Cuma ya kembali lagi. Ya selama saya berada di tempat yang benar, selama saya melakukan yang sesuai aturan, saya nggak pernah takut. Ya dukanya itu, tapi sukanya ya lebih banyak lagi. Karena saya ingin di sini. Luar biasa. Wanita tangguh. Saya ingin di sini. Yang ada di Bawaslu Kota Bandung. Iya. Terima kasih Ibu waktunya kita ngobrol-ngobrol hari ini. Untuk selanjutnya obrolan kita pasti lebih seru. Siap. Ngobrol apa lagi? Nanti kita akan korek-korek isu-isu yang ada di pengawasan, di divisi pengawasan, dan apa beratnya menjadi divisi. Apa sih yang diawasi secara lebih detail, terus kemudian kendalanya di lapangan. Kita akan korek-korek itu nanti. Iya, boleh. Obrolan selanjutnya Ibu. Terima kasih. Hal-hal yang lebih gitu ya. Siap. Boleh. Makasih Ibu waktunya. Siap. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Makasih ya.